Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang obat tradisional yang kemarin sudah saya kirimkan ya. Ini saya memperjelas saja sebagai pengantar, nanti ke depan kita akan lebih banyak berbicara tentang banyak hal terkait dengan obat tradisional. Oke. Ya, jadi dewasa ini ya perkembangan obat tradisional itu memang sangat luar biasa. Beberapa menyebutkan bahwasannya perputaran atau omset obat tradisional di Indonesia sendiri itu mencapai 20 triliun. Ini sungguh angka yang luar biasa ya. Tentunya kita dan Anda sebagai calon apoteker ini memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan obat tradisional. Tentunya pengembangan ini harus didasarkan pada ilmu pengetahuan sebagai bentuk pengabdian kita sebagai profesi apoteker nantinya untuk mengembangkan obat tradisional. Baik, untuk materi obat tradisional ini nanti akan kita bagi ke dalam beberapa sub materi. Ya, yang pertama ada pengantar, kemudian jenis obat tradisional yang beredar di Indonesia ya. Karena beberapa obat tradisional itu memang dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik, regulasi ataupun izin edarnya. Nah, nanti mungkin akan ditambahkan selain obat tradisional, kita juga akan berbicara tentang produk tradisional gitu ya, di mana obat tradisional ini merupakan salah satu produk tradisional, tapi produk tradisional itu tidak mesti adalah obat tradisional. Jadi kita nanti sedikit banyak bisa menjelaskan apa perbedaan antara produk tradisional dan obat tradisional gitu berdasarkan persyaratan tertentu, terutama dari izin edarnya. Kemudian untuk obat tradisional kita awali dengan agrofarma. Kenapa konsep ini saya masukkan ke dalam materi? Karena memang obat tradisional itu tergantung kepada sumber daya alam yang menyediakan gitu ya. Artinya ada proses budidaya di dalam dunia obat tradisional gitu ya. Karena ini berbeda dengan obat sintetis yang diproduksi di dalam suatu pabrik. Kalau obat tradisional ini murni merupakan cikal bakalnya atau bahan bakunya ini murni berasal dari industri agro atau kita sebut sebagai agrofarma ya, pertanian herbal gitu. Nah, nanti di dalam materi agrofarma kita akan membahas tentang agroklimat ya, terkait dengan ketinggian tempat, suhu dan sebagainya, apakah berpengaruh terhadap kandungan zat aktif di dalam obat, budidaya dan sebagainya. Ini tentunya hanya sedikit pengantar saja ya, karena memang belum banyak yang fokus ke dalam budidaya agrofarma. Biasanya ini budidayanya adalah orang-orang pertanian ya, yang tentunya secara parameter berbeda dengan farmasi. Kemudian setelah budidaya, kita akan berbicara tentang pengolahan pasca panen gitu ya. Jadi budidaya tanaman di agrofarma kita dikembangkan, kemudian nanti ada pengolahan pasca panen. Setelah panen itu bahan baku obat tradisional itu diapakan gitu? Apakah langsung diolah? Bagaimana pengolahannya gitu ya? Ada proses pengeringan, ada proses penyimpanan, ada proses penyebulkan, bahkan mungkin ekstraksi dan sebagainya. Nanti kita akan bahas teknik-teknik pengolahan pasca panen.
Kemudian setelah diolah, ya bahan baku tersebut diolah, bahan baku obat tradisional tersebut diolah, nanti kita akan masuk ke proses produksi dan bentuk sediaan gitu ya. Jadi produksinya itu tergantung pada bentuk sediaannya, apakah cair, kapsul, tablet, puyer, serbuk atau pil gitu ya. Nah, produksi dan bentuk sediaan ini tidak terlepas dari yang namanya CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, ini kita bicara CPOTB untuk lingkungan industri obat tradisional ya. Jadi obat tradisional ini memiliki persyaratan, industri obat tradisional memiliki persyaratan harus memenuhi yang namanya CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Konsep budidaya ada di agrofarma, kemudian konsep pengolahan di pasca panen dan produksi, kemudian CPOTB sebagai standarnya. Ini adalah murni kita bicara tentang produk oriented ya. Kita berkonsentrasi pada kualitas produk. Oke. Sementara untuk faktor terapinya nanti kita akan berbicara tentang seleksi tanaman obat, sistem ramuan serta evidence based herb medicine ya. Jadi seleksi tanaman obat, obat-obat tradisional apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit, tentunya berdasarkan landasan ilmiah atau evidence based dan bagaimana cara meramunya. Jadi selain kita berorientasi pada produk ya, Anda semua tahu teori bagaimana memproduksi suatu obat tradisional dan diharapkan Anda juga bisa melakukan mixing ya atau ramuan ya. Tentunya ini harus didasari dari seleksi tanaman obat, sistem ramuan dan berdasarkan pada bukti ilmiah yang ada. Nah, itu materi-materi yang akan kita bahas di materi obat tradisional. Nanti tentunya kita akan banyak belajar bersama agar ilmu kita sama-sama terupdate dan sama-sama mengalir. Baik, kita langsung pada definisi obat tradisional ya. Nah, oke, menurut definisi obat tradisional adalah bahan baku, bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, jadi dari definisi ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa obat tradisional itu adalah bahan ya, bahan yang berasal dari tumbuhan, bahan yang berasal dari hewan, bahan yang berasal dari mineral, atau bahan yang berasal dari sediaan galenik. Nah, atau selain bahan juga ramuan bahan ya. Ramuan bahan itu artinya kalau bahan itu hanya terdiri dari satu tumbuhan, satu berasal dari hewan gitu ya, satu tunggal. Kalau ramuan itu campuran ya, campuran dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sediaan galenik. Dan yang terpenting adalah sudah digunakan secara turun-temurun gitu. Jadi bukan tanjak menanjak ya, tapi turun-menurun. Turun-temurun. Jadi bahan atau ramuan bahan yang berasal dari 4 ini, tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik, yang digunakan secara turun-temurun. Nah, taunya kita turun-temurun apa? Itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian kita mengenal bahwasanya obat tradisional yang Indonesia, yang sangat Indonesia adalah jamu ya. Kita definisikan jamu sebagai obat tradisional yang dibuat di Indonesia ya. Jamu. Jadi salah satu jenis obat tradisional asli Indonesia itu disebut sebagai jamu ya.
Kemudian juga ada obat-obat, misalkan obat Cina, obat India, atau obat yang berasal dari luar negeri ya. Ini kita sebut sebagai obat tradisional impor ya. Nah, nanti macam-macamnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau obat tradisional impor itu ya semua proses pembuatan dilakukan di luar negeri. Jadi masuk sudah dalam bentuk sediaan gitu. Nah, ada lagi nanti obat tradisional lisensi di mana yang membuat adalah luar negeri tapi dibikin. Jadi yang memiliki formulasi adalah luar negeri tapi dibikin, diproduksi di Indonesia itu disebut sebagai lisensi. Oke. Sejarahnya ya, ini yang disebut sebagai turun temurun ya. Jadi kita kembali ke definisi obat tradisional ya. Bahan ramuan bahan dari 4 hal ini yang digunakan secara turun temurun. Nah, tahunnya kita turun temurun adalah dari sejarah ini gitu ya. Jadi pada abad 8 Masehi, pada zaman Mataram kuno ya, itu di Candi Borobudur. Bagi yang sudah pernah ke sana, bukan cuma foto-foto, ingin belajar sejarah gitu ya. Itu di dalam Candi Borobudur terdapat namanya relief Karmawibangga. Nah, Karmawibangga ini bercerita tentang pengobatan tradisional menggunakan tanaman ya. Ini ada tanamannya, ada racikannya, jadi proses pengobatan tradisional memiliki ramuan. Nah, ini ada pohon-pohon ini diasumsikan sebagai tanaman-tanaman yang sering digunakan untuk pengobatan. Oke. Kemudian selain di Candi Borobudur, kita juga bisa mengetahui obat-obat tradisional itu dari namanya Serat Centini ya. Ini yang ditulis dari zaman Sultan Agung sampai dengan tahun 1814. Kemudian ada lagi Serat Kauruh Bab Jampi itu ya. Itu di tahun 1831. Ini terdapat 922 ramuan bahan alam. Nah, Serat Kauruh Jampi inilah yang sebagai cikal bakal kata jamu ya, karena jamu itu berasal dari kata jampi atau pengobatan. Nah, di dalam buku ini atau serat ini atau kitab lah ya, ini terdapat 922 ramuan bahan alam ya. Ini yang disebut sebagai turun temurun ya. Nanti termasuk di situ ada beras kencur, ada kunir asam dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini saya ambil data dari riset kesehatan dasar 2010 ya, bahwasanya ternyata masyarakat Indonesia itu sudah sangat familiar dengan penggunaan jamu gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat jamu buatan sendiri ya, dengan bahan baku ada kencur, jahe, temulawak, meniran, pace dan lainnya. Nah, ini yang kita terkenal dengan sebutan empon-empon ya. Empon-empon itu keluarga dari famili dari Singiberaceae ya, atau ya itulah kencur, jahe, temulawak dan sebagainya ya. Nah, ternyata itu banyak sekali ya yang sudah membuat jamu sendiri. Itu dipresentasikan itu mencapai 50,7%. Dari kencur, kemudian jahenya 3.000 sekian ya, ini untuk pengobatan sendiri dan membuat sendiri. Nah, bentuk sediaan jamu yang diminum itu kebanyakan adalah yang dalam bentuk rebusan, rajangan atau cairan ya. Ini cairan ini sampai 60,8%, kemudian yang rebusan itu 51,8%. Dan yang paling penting di sini adalah ternyata dari yang mengkonsumsi jamu baik buatan sendiri maupun dalam bentuk sediaan itu 97,1% itu merasakan manfaat minum jamu gitu
gitu. Ini yang paling penting di sini gitu ya. Jadi beberapa tahun yang silam terkait dengan bagaimana dunia jamu itu dikotori oleh oknum-oknum yang mencampur dengan bahan kimia obat gitu ya. Tentunya kita harus membentengi bahwa sebenarnya tanpa dicampur pun gitu ya, asalkan dengan tepat bahan, tepat dosis, tepat pasien dan tepat cara minum, maka bisa dikatakan bahwasanya obat tradisional atau jamu itu memang sama-sama poten gitu. Nah, cuma karena memang faktor masyarakat yang menginginkan untuk cepat sembuh ya, seperti di iklan TV atau radio, begitu sakit minum obat langsung sembuh, sehingga mereka cenderung tidak sabar ya. Oleh karenanya beberapa oknum memanfaatkan mencampur jamu dengan bahan kimia obat gitu. Nah, nanti ini Anda sebagai calon apoteker itu harus bisa menjelaskan gitu ya, kenapa efek jamu itu cenderung lebih lambat dibandingkan dengan obat kimia. Karena apa? Yang pertama, karena memang jamu atau obat tradisional itu lebih bersifat pada kuratif ya, kuratif dan holistik gitu ya. Jadi obat tradisional atau jamu ini bukan mengobati pada gejalanya, tapi lebih pada memperbaiki sistem pada tubuh kita gitu. Nanti ini mungkin berhubungan dengan anatomi ya. Jadi misalkan kalau kita sakit naudzubillah misalkan kena kanker ya. Nah, kalau obat-obat kimia atau injeksi dan sebagainya itu kan menyerangnya adalah pada sel kankernya gitu. Nah, semakin sel kanker diserang justru cenderung dia akan lebih ganas pertumbuhannya. Berbeda dengan obat tradisional yang dia memperbaiki sistem pada tubuh kita sehingga meningkatkan daya tahan tubuh, dan dengan daya tahan tubuh yang meningkat itu nantinya tubuh ini akan bisa melawan sel-sel kanker tersebut ya, memiliki imunitas yang lebih baik sehingga cenderung lebih lama karena membangun sistem gitu ya. Apalagi proses terjadinya suatu penyakit itu kan juga tidak instan gitu ya. Sampai kepada titik sakit itu kan tidak instan, dan ketika kita memperbaikinya pun cenderung akan lebih lama ya. Makanya ada orang yang mengatakan bahwasanya makananmu adalah cermin kesehatanmu. Itu karena itu tadi jadi proses terjadinya penyakit, apalagi penyakit-penyakit degeneratif gitu ya, penyakit-penyakit yang akut, yang kronis, yang sudah lama gitu ya, itu kan akibat dari akumulasi mungkin gaya hidup atau makanan yang kita konsumsi. Sehingga kita ketika merepair itu memang tidak bisa instan gitu. Nah, kemudian seperti obat tradisional ini ternyata ya cenderung lebih banyak dikonsumsi oleh tingkat ekonomi yang tinggi gitu ya, dengan kemungkinan 1,34 kali daripada penduduk tingkat ekonomi rendah. Oke, kira-kira kenapa ya? Kalau analisis saya itu karena memang mungkin yang pertama adalah dengan faktor tingkat ekonomi tinggi ini, edukasinya juga meningkat, kesadaran untuk kembali ke alam, kemudian mengkonsumsi produk-produk yang aman untuk kesehatan itu juga semakin meningkat juga ya. Itu. Kemudian bisa jadi karena memang masyarakat atau penduduk dengan tingkat ekonomi tinggi ini cenderung yang sakitnya itu lebih parah daripada yang tingkat ekonomi rendah gitu. Karena orang tingkat ekonomi rendah ya makan ya seadanya, jarang makan daging, berminyak dan sebagainya. Intinya hanya makan secukupnya untuk mengisi perut, sehingga justru cenderung lebih aman dari penyakit-penyakit degeneratif. Berbeda dengan orang yang tingkat ekonomi tinggi,
apa saja bisa dibeli, apa saja bisa dimakan, akhirnya terakumulasi di dalam tubuh menyebabkan penyakit-penyakit yang parah gitu. Sehingga kemungkinan karena mereka sudah berobat kemana-mana, kemudian tidak sembuh, akhirnya mereka lari ke herbal. Bisa jadi seperti itu. Kemudian data lagi, penggunaan jamu buatan sendiri yang bertempat tinggal di kota kemungkinannya 1,45 kali daripada responden yang tempat tinggal di desa. Ya, jadi konsumsi jamu ternyata juga lebih banyak di kota dibandingkan dengan di desa. Gitu. Oke, nah kemudian pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini dalam rangka pemanfaatan obat tradisional, ya, jadi memanfaatkan obat tradisional untuk menjaga kesehatan sebagai upaya preventif gitu ya. Ini juga mengeluarkan surat edaran baru nih tahun 2020 ya, nomor HK 0202 ini tentang ini pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan. Ini karena ya mungkin obat-obat kimia sudah tidak bisa istilahnya melawan penyakitnya gitu ya, sehingga dibutuhkan suatu terapi tambahan komplementer untuk masyarakat itu lebih sehat, dan salah satunya adalah dengan pemanfaatan obat tradisional. Sebenarnya surat edaran ini ditujukan untuk pencegahan COVID ya, bukan untuk mengobati COVID-nya, tapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sebagaimana kita tahu semua di media-media lah, di TV-TV itu bahwa COVID itu adalah virus ya, di mana virus itu eh, tidak bisa diobati, hanya bisa dicegah dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Kalau kita bicara dengan obat sintetis itu kita konsumsi banyak vitamin C ya, kita konsumsi vitamin D gitu ya. Nah, kalau tanaman ini ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Sehingga resiko terkena SARS-CoV-2 ya, virus ini itu menjadi lebih kecil. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini ramuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mungkin nanti bisa dibuat di rumah juga nanti untuk buka puasa ya menjelang Ramadan ya. Nah, ini kita ambil contoh yang gampang ya. Ini penggunaannya menggunakan kunyit, kemudian lengkuas, jeruk nipis, dan gula merah gitu. Cuci bersih semua bahan dan sebagainya. Ramuan diminum 2 kali sehari sebanyak 1,5 cangkir lah. Ini merupakan istilahnya obat tradisional atau jamu yang memang digunakan secara turun-temurun ya. Ada kunyit yang dari empon-empon, lengkuas, ya, kemudian jeruk nipis kita tahu kadar vitamin C-nya tinggi gitu ya. Kemudian gula merah. Kenapa tidak memakai gula putih gitu ya? Karena gula putih atau gula pasir itu ada yang hasil refinasi ya, pemutihan. Jadi kandungan gulanya itu lebih tinggi. Kalau gula merah ini indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan gula pasir ya. Sebenarnya lebih sehat lagi itu kita menggunakan gula aren ya, atau stevia ya, daun stevia untuk pemanis. Nah, ini ada contoh ramuan-ramuannya ya di sini dari surat edaran tersebut. Nah, oke. Sekarang kita bicara tentang tantangan pengembangan obat tradisional di Indonesia. Ini tentunya tantangan bagi kita semua tenaga kesehatan yang bergerak dalam bidang obat ya. Katanya Anda itu nanti kan setelah S1 farmasi kemudian menjadi apoteker, itu kan katanya profesi yang paling tahu tentang obat ya. Tentunya ini sebagai tanggung jawab kita juga bagaimana kita mengembangkan obat tradisional yang ada di Indonesia. Nah, tantangan-tantangan yang ada untuk pengembangan obat tradisional di Indonesia yang pertama adalah adanya tadi oknum-oknum yang mencampur obat tradisional dengan BKO atau bahan kimia obat ya.
jamu begalino dicampur dengan antalgin, jamu begalino dicampur dengan paracetamol, fenilbutason ya, atau jamu kuat ya untuk stamina laki-laki itu dicampur dengan sildenafil dan sebagainya. Itu tantangan tersendiri bagi kita untuk mengembalikan image ke masyarakat bahwasanya jamu sekarang itu sudah semakin berkurang ya. Artinya jamu-jamu yang mengandung PKI itu sudah semakin hilang. Tentunya ini peran pemerintah juga untuk menertibkan dan kita membantu dengan cara mengedukasi bagaimana cara aman untuk mengkonsumsi obat tradisional ya. Tentunya nanti teman-teman yang meneliti itu bisa menganalisis kemudian mempublikasikan bahwa memang sekarang sudah jarang sekali ditemukan obat-obat tradisional atau jamu yang mengandung PKO. Kemudian terjadinya overclaim ya. Nah, overclaim itu misalkan contoh bagi teman-teman yang sering mendengarkan iklan di radio ya, bagaimana suatu sakit udah puluhan tahun, sakit apa saja itu sembuh dengan teh gitu ya, atau sembuh dengan produk tertentu gitu ya. Nah, ini ternyata setelah masyarakat percaya membeli ke apotek dengan harga yang cenderung mahal, biasanya di angka 80, 150, 200 ribu gitu ya. Ternyata tidak ada perbedaan sama sekali gitu ya. Tidak sesuai dengan klaim yang diiklankan gitu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita karena biasanya akhirnya membuat masyarakat itu cenderung tidak percaya terhadap obat tradisional atau jamu atau lebih familiar dengan obat herbal. Nah, overclaim ini terjadi karena memang kita terlalu berorientasi pada produk gitu ya. Jadi obat tradisional atau jamu ini hanya dianggap sebagai sebuah produk yang diperjualbelikan, bukan sebagai suatu alat atau media untuk menyembuhkan gitu. Nah, jadi kejaran mereka itu hanya omset ya, kejaran para oknum ini hanya omset bagaimana mereka membuat suatu produk dan mampu menjual. Perkara sembuh atau tidak sembuh itu urusan nanti, yang penting mereka sudah dapat omsetnya gitu ya. Jadi kejarannya pada omset bukan pada hasil terapinya. Hanya memandang suatu obat tradisional itu hanya sebagai produk yang dijual belikan, bukan sebagai alat untuk menyembuhkan gitu. Nah, kenapa terjadi overclaim, kemudian kejaran pada omset, kemudian orientasinya pada produk? Beberapa mengatakan bahwasanya karena minimnya literasi gitu ya. Literasi itu penelusuran terhadap bukti-bukti ilmiah yang ada gitu. Jadi minimnya literasi mengakibatkan rendahnya kualitas formulasi sehingga yang penting produk bisa dijual, laris, dan masalah hasilnya seperti apa itu menjadi nomor sekian. Kemudian setelah itu tantangan berikutnya adalah pembuktian ilmiah. Proses pembuktian ilmiah ini yang juga sangat panjang gitu ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan obat sintetis ini memang agak berat ya, karena standarnya sudah beda ya. Standar obat sintetis dan obat tradisional itu memang sangat panjang, apalagi kalau harus dengan uji klinik ya, itu sampai di fitofarmaka. Kemudian SDM ya, SDM ini juga sangat berpengaruh terutama bagi apoteker. Ini yang tadi disampaikan di awal, omset obat tradisional di Indonesia itu di pasar domestik aja sudah mencapai 20 triliun per tahun dan ekspornya itu sebesar 16 triliun gitu. Coba kalau kita misalkan bermain di obat tradisional, katakanlah kita nggak usah 10% lah. Kalau 10% itu kan berarti 2 triliun ya. 1% saja 2 miliar lah. 2 miliar setahun itu kan sudah sangat luar biasa ya. Nah, ini peluang bagi teman-teman yang bergerak, teman-teman farmasi yang ingin bergerak di dalam bisnis
obat tradisional ini. Nah, yang terakhir ya sebagai pengantar, mari kita kembangkan obat tradisional ya. Yang pertama adalah untuk menjaga warisan leluhur dengan pengobatan yang lebih aman, kemudian lebih aman, lebih efektif gitu ya. Terutama tujuannya adalah untuk menjaga warisan leluhur ini sebagai jamu agar tidak dilupakan oleh nanti anak cucu kita. Untuk menjaga warisan leluhur juga ini kita juga memiliki faktor-faktor ekonomi yang tentunya bisa didorong dari obat tradisional ini. Jadi bagaimana kemampuan kita memformulasi, menjual dan sebagainya itu bisa obat tradisional itu sebagai sandaran ekonomi kita, apalagi teman-teman yang farmasi ini. Dan tentunya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa melakukan penelitian-penelitian terkait dengan pengobatan-pengobatan atau penemuan obat tradisional untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kuliah obat tradisional ya. Sekali lagi tantangan terbesar buat kita ya. Ini kita mulai dari sekarang, nanti kita akan sama-sama belajar terkait dengan obat tradisional ya. Nanti untuk minggu depan kita bicara tentang jenis obat tradisional yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.